Assalamualaikum, jumpa lagi bersama PMB Berkah. Kita akan berbagi cerita dan pengalaman seputar beternak burung. Pada kesempatan ini, kita akan membahas ternak burung yang eksotik, yang cantik, yang perawatannya mudah, biayanya murah, tapi hasilnya melimpah. Burung ini adalah burung parkit. Burung parkit ini adalah burung yang dikenal sebagai burung hias karena bulu-bulunya itu cantik-cantik, ya. Variasinya, warnanya itu juga sangat banyak macamnya. Tapi bukan berarti suaranya tidak bagus. Bahkan suara parkit termasuk salah satu burung yang suaranya bisa untuk memasteri burung-burung kicau seperti murai batu, kacer, atau yang lainnya. Jadi bagaimana cara kita mau beternak parkit? Yang pertama kita harus siapin dulu kandangnya. Kandangnya nggak ada ukuran yang baku, bebas, tergantung selera, luas lahan, dan biaya yang kita punya. Ini beberapa contoh dari bentuk-bentuk kandang yang bisa kita siapkan. Selanjutnya kita harus menyiapkan gelodoknya. Gelodoknya ini adalah tempat agar parkit nanti bertelur ya. Juga nggak ada yang baku, silakan pilih sesuai selera dan kebutuhan. Selanjutnya, kalau kita sudah punya kandang dan gelodok, maka kita harus menyiapkan alas bagi kandangnya, alas bagi gelodoknya ya, agar ya parkit bisa bertelur dan telurnya tidak pecah. Nah, jadi setelah kandang, gelodok siap, maka kita harus menyiapkan juga indukannya. Indukannya itu yang pertama harus sudah dewasa, usianya minimal 8 bulan. Kalau lebih muda dari itu sih boleh-boleh saja, tapi belum akan berproduksi. Atau terlalu tua juga tidak akan berproduksi lagi dengan baik. Selanjutnya, indukannya itu harus sehat. Cirinya, burungnya tidak menggembungkan bulu, kemudian lincah, juga aktif bersuara, dan yang paling mudah sekali melihat cirinya, burungnya nggak mencret. Kemudian untuk memilih indukan, itu lebih baik ya, pilih yang warnanya bervariasi agar nanti anaknya pun punya warna-warni yang bervariasi juga ya. Nah, selama kita menernakkan parkit ini, maka yang perlu kita siapkan adalah makanannya. Makanannya ini sangat mudah ya. Kita siapkan saja biji-bijian, bisa millet putih, millet merah ya, bisa jewawut, bisa canary seed, dan juga sayur-sayuran. Sayuran ini boleh dikasihkan camba, kangkung, jagung, sawi, dan lain-lain yang parkit suka. Jadi boleh juga kita tambahkan selain biji-bijian dan sayuran, kita kasih EF berupa ulat Hongkong. Intinya dalam masa ya penjodohan sampai bertelur, nggak nggak ada perlakuan khusus ya dalam segi makanan, yang penting ya terpenuhi dan bervariasi. Nah, setelah burung parkit ini kawin, biasanya 10 hari akan bertelur dan mengerami telurnya. Telur akan dierami selama 18 sampai 21 hari. Dan setelah menetas, burung parkit ini tidak akan langsung eh, keluar anaknya ya, tapi usia sekitar 30 hari lebih kurang. Setelah bulunya lengkap, anakan burung parkit ini baru akan keluar ya. Nah, oleh karena itu selama dilolohin oleh induknya, anak burung parkit ini jangan sampai kekurangan makan. Oleh karena itu kita harus selalu sediakan makanan yang cukup dan bergizi ya, agar anaknya nanti cepat tumbuh dan besar dan keluar dari gelodoknya ya.
Jangan sampai induknya kekurangan makan, anaknya juga kekurangan makan, akhirnya ya pertumbuhannya kurang sehat. Nggak ada makanan yang istilahnya khusus, tapi boleh diberikan sebagaimana seperti biasa, yaitu biji-bijian dan sayuran-sayuran. Atau kalaupun ingin ditambahkan, boleh dikasih ulat hongkong ya. Burung parkit ini ternyata mau loh makan ulat hongkong ya. Intinya kita dalam pemberian pakan jangan pelit ya. Yang mana parkit itu suka, maka ya kita kasihkan, jangan sampai kekurangan ya. Ya lebih baik melimpah daripada makanannya kurang. Ya karena kita tahu kalau burungnya kurang makan, produksinya juga tidak akan lancar ya. Sama seperti burung-burung yang lain ya. Pakan itu termasuk kunci yang utama agar ya produksinya lancar. Kadang-kadang juga sudah cukup makannya, burungnya juga masih macet produksinya, apalagi kekurangan makan. Burung juga mungkin secara psikologis juga punya perasaan ya. Kalau lihat makanannya kurang, buat dia aja nggak cukup, nanti gimana anak-anaknya? Nah, oleh karena itu, ya jangan pelit-pelit kita kasih, biarlah melimpah. Jangan takut sampai, wah nanti ya kalau terlalu banyak, ya biayanya terlalu besar. Tidak juga, ya burung itu akan makan semampunya, ya. Dan kalaupun tidak habis, enaknya makanan burung parkit ini nggak basi. Sebab biji-bijian itu cukup tahan lama ya. Sayur-sayuran juga paling 1 hari ganti, 1 hari ganti gitu ya. Karena memang kalau udah 2 hari udah layu, kurang mau dianya ya. Jadi memang ya sebagai peternak, kunci dalam keberhasilan produksi ya, itu pertama kasih pakanan yang cukup, bergizi ya dan bervariasi. Untuk diketahui ya, parkit di PMB Berkah ini sebenarnya bukan peternakan yang utama, ini cuma sampingan. Dulu saya punya niat untuk membuat masteran berupa burung-burung kecil ya. Nah, di dalam kandang ini juga ada burung-burung lain yang saya fungsikan sebenarnya itu untuk memasteri trotolan dari murai batu. Karena memang sebenarnya kita fokus kepada ternakan murai batu ya. Nah, cuma walaupun sampingan, saya waktu itu sengaja membeli setiap burung itu berpasang-pasangan. Ya karena memang ya kita pertimbangkan juga, kasihan kan burung itu kalau kita pelihara tidak terpenuhi kebutuhannya. Ya burung selain makan juga butuh kawin. Oleh karena itu ya saya berinisiatif lah ya untuk membeli secara pasangan-pasangan. Dan saya masukkan di dalam kandang ini ya digabung semua. Jadi parkit ini saya ternakkan dengan sistem koloni dan juga digabungkan dengan burung-burung kecil yang lain. Ya, burung-burung kecil yang lain ini ada perenjak ya, ada gelati, ada ciblek, ada rambatan, ada manyar, ada pipit, ada serindit ya, ada siri-siri, ada cungcung ya, ada juga yang lain-lain ya. Jadi rame waktu di awal saya masukin burung itu, semua burung itu rata-rata berpasangan. Namun sayangnya banyak yang mati. Karena memang burung saya waktu itu belinya di ombyokan ya. Nah, ya kita tahu keadaan burung di ombyokan itu kadang-kadang memang mengenaskan. Nah, sayangnya saya pada waktu itu juga ya karena apa? Kurang baik perlakuannya, mestinya saya isolasi dulu ya. Sudah sehat baru masukkan di kandang. Nah, tapi waktu itu tidak saya isolasi dulu sehingga akhirnya banyak yang mati. Nah, sekarang ini burungnya sudah nggak berpasang-pasangan, ada yang jantannya saja, ada yang betinanya saja. Ya, tapi ya mau beli lagi saat ini sudah susah nyarinya ya, karena memang burung ombyokan itu kadang-kadang pada musim-musim tertentu baru banyak gitu ya. Nah, di
kandang saya ini kan campur-campur yang di bagian bawah ini ya. Di bagian bawah ini. Ini ada murai batu ya. Alhamdulillah murai batu saya ini udah mulai berproduksi lagi ya. Sebelumnya sempat macet, sempat 4 bulan lebih kurang ya tidak berproduksi. Telurnya zong terus ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada anak satu, kemudian sudah bertelur lagi. Mudah-mudahan ya nggak macet lagi ya, langsung lancar lagi produksinya ya. Kemudian di bawah ini juga, di kandang bagian bawah ini ya, ini ada kapas tembak, tapi belum berproduksi ya. Ada kenari juga belum berproduksi. Memang itulah repotnya kalau kita beternak itu campur-campur. Karena memang harus banyak sekali yang kita tangani dan harus juga banyak ilmunya gitu ya. Dan memang ya inilah kelemahan saya karena referensi burung-burung lain itu agak kurang gitu ya. Kayak kapas tembak gitu kan. Eh, ada cible atau perenjak itu juga belum berproduksi karena memang saya belum sempat mempelajari lebih jauh gitu ya. Nah ini ada kacer, alhamdulillah kacer ini sudah berproduksi. Enaknya ternak kacer ini nggak terlalu jauh beda dengan murai batu ya. Baik makanan, ya, perlakuannya, perawatannya, kandangnya, ya mirip dengan murai batu ya. Nah jadi alhamdulillah murai batu saya ini sudah 3 kali ya berproduksi. Sudah 3 kali berproduksi, tapi itulah ya. Saya juga belum tahu pasti apa sebabnya. Kacer ini bertelurnya lumayan banyak. Pernah 5 atau 6. Tapi yang menetas kadang kan cuma satu. Pernah ada ya, pernah ada 3 ya. Nah, selain itu yang lain itu walaupun 5 itu cuma menetas satu, ya, 4-nya zong atau 5-nya zong. Nah, itu. Saya juga belum paham apa karena memang tidak terbuahi atau proses pengeramannya karena terlalu banyak telurnya ya itu enggak tereram dengan bagus ya. Ya, saya ya memanfaatkan space yang ada di bawah rumah ya. Karena rumah kita ini sistem panggung gitu ya. Kalau di daerah kami ini ada namanya rumah panggung ya. Nah, di bawah rumahnya daripada nganggur jadi sarang tikus atau sarang penyakit lah gitu ya. Akhirnya saya ya manfaatin untuk kandang ternak ya. Nah, jadi di dalam kandang ini ya karena tujuan utamanya tadi untuk masteran, ya maka semua burung-burung kecil ya kita usahakan ya campur di situ. Dan alhamdulillahnya ya, burung parkit dan burung-burung yang kecil-kecil lainnya itu gak pada berantem, akur-akur aja gitu hidupnya ya. Beda kalau burung-burung yang sifatnya fighter, yang kayak murai batu ya, atau kacer itu memang nggak bisa digabung dengan burung-burung lain. Karena ya jangankan dan burung lain, sesama mereka aja berantem gitu kan. Kalau belum jodoh ya murai batu itu, aduh saya sudah pernah mengalami. Betinanya mati kena bantai ya. Belum lagi ya kalau dicampur dengan burung lain. Pernah waktu itu saya coba burung ciblek saya itu saya gabung dengan murai batu. Nggak bisa. Habis kena hajar cibleknya ya. Nah, jadi memang untuk sistem apa koloni atau apiari lah ya, mini apiari yaitu atau semi apiari, jangan sampai kita gabungkan dengan murai batu atau kacer ya. Karena burung-burung yang seperti itu sifatnya fighter ya dan teritorial ya. Ya dia suka berantem dan dia suka menguasai wilayahnya. Seolah-olah burung yang lain itu udah nggak boleh lagi kalau dia ada di situ. Dia inginnya menjadi penguasa gitu ya. Ya itulah ya. Alhamdulillah walaupun sampingan kayak parkit ini malah produknya lebih melimpah dibandingkan dengan murai batu. Nah, yang di peternakan saya ini yang sudah berproduksi alhamdulillah ya.
Yang saya ternakkan itu selain murai batu ada kapas tembak ya. Kapas tembak sayangnya belum berproduksi. Kacer sudah berproduksi alhamdulillah. Ada cililin, cililin juga belum berproduksi. Kemudian ada ciblek, perenjak, jenggot ya juga saya coba ternakin ya. Tapi ya sayangnya belum berproduksi ya. Burung-burung kecil yang lain juga ada kayak jomin itu juga belum belum kelihatan mau jodoh ya. Nah itu. Nah, tapi yang paling cepat berkembangnya itu ya parkit ini. Dari 2 pasang saya pelihara ya dan tidak terlalu khusus lah kita dan tidak terlalu fokus dalam perlakuannya ya. Ya ternyata alhamdulillah malah bisa cepat berkembang ya. Ini kalau sebenarnya banyak yang mati juga gara-gara dimakan tikus ya. Dan juga ada yang lepas pada waktu itu ya. Lepas dari kandang ya. Jadi sebenarnya mungkin sudah lebih 30-an kalau nggak mati atau hilang itu ya. Nah, jadi memang parkit ini sangat mudah untuk kita ternakkan. Tidak ribet, biayanya murah, hasilnya melimpah ya. Dan harga jual parkit juga kalau di sini masih lumayan ya. Saya beli waktu itu per ekornya Rp100.000. Jadi taruhlah kalau kita ingin cepat jual, harganya 50 kita jual ya, masih lumayan. Ya, kalau kita jual 50 untuk ke pedagang, ya mungkin masih mau gitu ya. Nah, atau bisa jadi kalau kita mau jual sendiri, ya, itu bisa dapat 100.000 per ekor. Tapi ini kebetulan saya belum jual ya, karena memang ingin saya banyakkan dulu lagi kan. Kalau udah banyak, baru kita jual. Ya ini masih selektif kita mau cari. Ini kan dari segi warna-warnanya masih belum bervariasi. Ya, sangat sangat disayangkan ya. Dulu ada yang putih sepasang tapi pada mati. Ya, yang betinanya mati dimakan tikus, yang jantannya mati gara-gara mungkin udah terlalu tua sakit ya, mati. Dan ada warna yang biru pada waktu itu juga mati. Nah, itu jadi akhirnya variasi warna di peternakan kita ini parkitnya nggak terlalu banyak, dominan hijau sama kuning ya. Padahal ya burung ini kan sangat banyak variasi warnanya. Nah, itulah makanya kalau kamu ingin beternak sebaiknya ya cari yang bisa divariasikan warnanya. Makin banyak variasinya makin cantik-cantik warnanya. Baiklah, demikian saja yang bisa saya bagikan, pengalaman dan cerita seputar beternak parkit. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah bersama kami. Mohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan channel ini berkembang dan bisa terus memberikan informasi, wawasan, dan pengetahuan seputar ternak burung. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.